dari Ustadz tentang agama Islam, yaitu topiknya kerukunan agama. Sebelumnya boleh perkenalan diri. Assalamualaikum semuanya, nama saya Alvin Andrian. Saya penganut agama Islam. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut Ustadz, apa sih pandangan Islam tentang pentingnya hidup rukun dengan umat agama lain, dan adakah dalil yang mendasarinya? Islam ini menjunjung tinggi kerukunan hidup. Rukun dalam bagian dari ajaran Islam. Karena manusia ini diciptakan berbeda-beda, ya kan? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Untuk kita menyadari itu semua, kita harus saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada setiap orang, tanpa harus memerangi dia. Meskipun berbeda agama, meskipun berbeda agama, kita nggak boleh menyerang atau memerangi yang musuhi atau segala macam, ya kan? Jadi Islam tidak mengajarkan permusuhan, tapi justru mendorong perdamaian dan saling menghormati. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Ustadz, bagaimana peran umat Islam dalam menjaga kerukunan di masyarakat sekarang, dan apa tantangannya? Jadi peran umat Islam ini sangat besar, terutama dalam memberikan contoh sikap terbuka, santun, dan tidak mudah terprovokasi. Kita harus aktif dalam kegiatan sosial lintas agama, ikut forum perdamaian, dan menjaga ucapan terutama di media sosial. Tantangannya adalah masih banyak yang salah paham tentang ajaran Islam ini, serta munculnya paham ekstrim yang menyebarkan di dunia maya. Maka penting bagi umat Islam untuk terus menyuarakan Islam yang damai dan ramah. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ustadz, bagaimana sih cara menanamkan nilai toleransi pada generasi muda Muslim, dan apa pesan untuk umat beragama di Indonesia? Jadi kalau pesan saya adalah dalam kita nih, dalam umat yang berbeda, kita harus saling toleransi, memahami agama yang lain. Dimulai dari keluarga kita dulu, lewat teladan orang tua. Di sekolah dan masjid, anak-anak juga perlu diberi pemahaman bahwa perbedaan bukan permusuhan. Nah, jadi kalau misalnya beda-beda, ya kan, kayak sana agamanya ini, di sini agama ini. Jadi orang tuanya sebenarnya orang tuanya adalah peran penting untuk mendidik anaknya supaya jangan bermusuhan terhadap agama yang lain, ya kan. Apalagi di Indonesia nih, ya kan, agamanya banyak kali. Gitu. Jadi kita harus saling toleransi, memahami, dan saling menghargai. Bahwa perbedaan itu adalah kebangsaan kita, dan kita nggak bisa luput dari itu. Gitu. Jadi pesan saya tuh dalam beragama ini kita harus menjagalah sopan santun kita, maupun dalam agama sendiri ataupun agama orang lain. Jadi gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Di sini saya akan mewawancarai agama Buddha dengan, yaitu, boleh perkenalan diri dulu, Pak? Boleh, nama saya Ho. Oke. Untuk beberapa pertanyaan, apakah Bapak bersedia? Boleh, bersedia? Oke, untuk pertanyaan pertama itu, menurut Bapak, ajaran Buddha itu seberapa penting sih hidup rukun antar umat beragama, dan bagaimana agama Buddha memandang perbedaan keyakinan itu? Dalam agama Buddha, hidup rukun itu sangat penting. Kita diajarkan untuk menyayangi semua makhluk, bukan cuma yang seagama dengan kita. Perbedaan keyakinan itu bukan alasan untuk saling menjauh dan bermusuhan. Justru kita saling menghargai lah. Dalam ajaran Buddha, salah satunya melalui metta dan cinta kasih, kita diajak untuk punya hati yang penuh kasih sayang, tanpa pilih-pilih. Kita percaya bahwa semua manusia itu ingin damai lah. Jadi kita seharusnya bisa hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Oke, Itu sih. untuk pertanyaan kedua nih, menurut Bapak dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai apa saja dalam ajaran Buddha yang bisa membantu mencegah sikap intoleran, dan bagaimana umat Buddha menerapkan di masyarakat tersebut? Kalau dalam ajaran Buddha ada yang namanya Pancasila atau 5 sila. Itu seperti pedoman hidup bagi umat Buddha juga sih.
Salah satunya adalah tidak menyakiti makhluk hidup yang lain, termasuk lewat ucapan atau sikap. Jadi kita diajarkan itu untuk tidak berkata kasar, tidak menyebarkan kebencian, dan menjaga sikap baik terhadap semua orang. Di masyarakat, umat Buddha juga aktif ikut kegiatan sosial lintas agama, kayak donor darah, bersih-bersih lingkungan, atau peringatan hari nasional bareng agama lain. Lewat kegiatan seperti ini kita bisa menunjukkan bahwa meskipun beda, kita tetap bisa saling bantu dan hidup damai. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa sih pesan-pesan untuk anak-anak muda dari berbagai agama supaya saling menghargai dan menjaga kerukunan? Pesan saya untuk anak-anak muda, mari kita buka hati dan pikiran. Jangan mudah menilai orang dari agamanya aja. Kita semua punya tujuan hidup yang baik, cuma jalannya aja yang berbeda. Jadi mari saling menghargai, jangan saling menghina dan merasa paling benar sendiri. Kalau kita mau Indonesia tetap damai, semuanya harus dimulai dari kita diri sendiri. Dari cara kita bicara, bersikap, sampai cara kita memperlakukan sama orang lain. Itu aja sih. Sekian dari pertanyaan saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas wawancara, yaitu dengan agama Katolik. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Angel. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi apakah Kakak bersedia? Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Kakak di dalam ajaran Katolik, seberapa penting sih hidup rukun antar umat beragama dan bagaimana agama Katolik tersebut memandang perbedaan keyakinan? Menurut saya, dalam ajaran Katolik, hidup rukun antar umat beragama itu sangat penting karena dalam Yesus Kristus sendiri mengajarkan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan perbedaan. Perbedaan keyakinan bukan halangan untuk hidup damai, justru jadi kesempatan untuk saling mengenal dan menghargai. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Kakak di dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai apa dalam ajaran Katolik yang bisa membantu mencegah sikap intoleran dan bagaimana umat Katolik tersebut menerapkan di masyarakat? Nilai utama dalam ajaran Katolik adalah kasih. Kasih itu bukan cuma perasaan, tapi juga tindakan nyata, menghargai orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lainnya, dan memperlakukan sesama atau umat beragama lain dengan hormat. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bisa nggak sih Kakak berikan pesan apa-apa aja itu untuk anak-anak muda dari berbagai agama supaya bisa saling menghargai dan menjaga kerukunan tersebut? Pesan saya untuk anak-anak muda yang berbeda agama adalah menghormati perbedaan itu adalah suatu keindahan yang harus kita jaga satu sama lain. Semoga dengan adanya perbedaan kita semua saling menjaga apa itu perbedaan antar umat beragama supaya makin dekat dan makin kompak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas saya yang mewawancara kerukunan umat beragama, yaitu agama Islam. Agama Islam yaitu boleh perkenalkan diri dulu Bang. Azam. Oke, untuk beberapa pertanyaan nanti apakah Abang bersedia untuk menjawabnya? Insya Allah pengetahuan lah. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Abang, apa pandangan Islam tentang pentingnya hidup rukun dengan umat agama lain dan adakah dalil yang mendasarinya? Itu kan yang seperti bilang tadi. Yang pertama, kerukunan dalam Islam ini bukan suatu kepentingan. Maka suatu kepentingan itu ada yang termasuk kewajiban, ada yang termasuk tak wajib. Dan kerukunan hidup dalam Islam itu ya wajib. Contohnya para sahabat Rasulullah SAW itu sifatnya ada 6. Sifat yang pertama adalah yakin terhadap kalimat thayyibah. Apa itu la ilaha illallah? Yang kedua sholat khusyuk wal qudus. Ini ada dalam diri mereka. Yang ketiga ilmu ma'arifah. Yang keempat ini seperti yang mempertanyakan tadi dalam babnya ikramul muslimin. Ikramul muslimin ini adalah memuliakan sesama muslim, menunaikan hak seorang muslim tanpa menuntut hak kita dikembalikan. Banyak dalil-dalil yang mendasarkan ini kan. Contohnya apa? Kul hazihi sabili ada ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kau katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalan yang baik. Apa jalan yang terbaik? Mengajak orang ke agama Allah, saling mengingatkan. Pada kira inna zikra Allah mu'minina.
Ingat mengingatkan itu penting. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dianti-anti. Nah, jadi termasuk sifat sahabat itu, kenapa mereka iman, mereka yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia tadi. Apa sifat? Salah satunya adalah ikramul muslimin, menunaikan hak tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Nah, ini memang. Jadi suatu kerukunan terhadap Islam ini memang suatu kewajiban harus. Ya, dilarang kita kasar, membenci seseorang, menilai buruk dari tengok pandangan buruk seseorang yang dilarang kita. Berarti kan, kalau ada yang dilarang di dalam itu, berarti sudah menjadi kewajiban kita menjaga kerukunan dalam Islam ini kan, dalam beragama. Pertanyaan terakhirnya Bang, bisa nggak sih ya Bang kasih pesan-pesan untuk yang generasi muda ini supaya saling toleransi gitu, atau saling menghargai semua Sama-sama agama? beragama. Toleransi kadang orang salah mengartikan hal ini. Toleransi yang dimaksud itu bukan seperti kita mengucapkan selamat Natal kayak gitu kan. Kita mengikuti hari raya orang itu enggak. Toleransi di dalam Indonesia ini, toleransi terbesar di Indonesia ini, umat Islam di Indonesia ini adalah kita membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Kan itu yang kita hebat. Bukan berarti kita ikut semuanya, itu menurut memang. Nanti waktu merayakan Natal kita ikut. Loh, jangan ikut toleransi nggak boleh ya. Man amilah amalan dari alaihi amruna wa huwa raddun, kata Nabi. Kenapa? Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak contoh cara Nabi, maka tertolak. Ikhlas karena Allah, caranya nggak cara Nabi, tertolak. Ya kan, sholat wajib, cuma cara-cara sholat kan nggak ada yang Quran. Ikut Nabi ini orangnya kan. Nah, jadi itu toleransi di dalam Islam itu adalah kita membiarkan dia lah, kita biarkan aja dia mau ngapain sekali dia masalahnya. Nggak memaksakan dia. Dan itulah lebih kurang. Jadi mudah-mudahan generasi sekarang ini intinya adalah saling mengingatkan, ya, saling mengunjungi. Yang pertama, kalau kita dapat kenalan sama orang baru kan, yang pertama ta'aluk tadi pasti. Yang pertama ta'aluk, kita sambung hati sama dia, kenalan. Halo bang, assalamualaikum, nama saya Bugono, gini Bugono. Ta'aluk, sambung hati. Kerja di mana bang? Kerja di proyek mana bang? Proyek ini. Oh aku juga bang, aku bagian ini, aku begini, sambung hati. Terang jatuh hati tadi baru target. Target ini artinya orang memberi semangat kepada dia tentang perkara agama. Ibu ngomong, badan ngomong sehat ini. Oh sholat baru tertawa ini ya. Pembuat bersedekah. Semangat juga mengagama. Taskil ini artinya mengajak dia untuk ikut serta dalam mengamalkan perintah-perintah Allah tadi. Intinya dia ya. Terima kasih Bang. Bersama ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan wawancara yaitu dengan agama Kristen dengan Aldrich Stanley. Untuk pertanyaan pertama itu, menurut kamu apa sih kerukunan agama? Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara pemeluk agama berbeda. Ini sesuai ajaran Yesus Kristus yang mengasihi sesama manusia tanpa membedakan latar belakang agama. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut kamu apa konsep yang dapat diterapkan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Menurut saya, konsep yang dapat diterapkan mencakup saling menghormati, berdialog secara terbuka, namun penuh kasih dan bekerja sama dalam hal-hal kemanusiaan. Kristen Protestan percaya bahwa kasih adalah dasar setiap hubungan, termasuk dengan umat beragama lain. Bisakah kamu memberikan manfaat dan tujuan dari umat beragama? Menurut saya, manfaatnya sangat besar, antara lain menciptakan perdamaian, menghindari konflik sosial, dan membangun masyarakat yang memiliki kasih dan toleransi. Oke, terima kasih untuk waktunya.